Kota angin pandemi. Saya dipaksa berisolasi di rumah Ju-Ma. Kami bertemu di dapur, aku tanpa pakaian bagian atas. Dada terasa sejuk. Dia juga hanya memakai kain dasar saja. Aku langsung sadar, cepat menarik piyamaku. Maaf, aku masih mengira ini di rumahku. Ekspresi Lin Wanyu yang kaku. Aku juga lupa, kamu masih tinggal di rumahku. Menurut perintah ayahku, saya mengirim barang tahun baru untuk Lin Wanyu. Hasilnya berdiri di depan pintu rumahnya. Aku takut selama setengah hari. Bel pintu juga tidak ada orang yang membuka. Aku hanya bisa mengeluarkan ponsel dan menambahkan Lin Wanyu ke daftar hitam. Kamu di rumah? Dia membalas saya dengan tanda tanya dalam sekejap. Aku menunggu sambil menjelaskan. Aku datang di depan pintu rumahmu untuk mengantarkan barang tahun baru. Sudah beberapa saat berlalu. Lin Wanyu baru saja mengirim pesan. Kalimat yang ringan. Tunggu saja. Kemudian dia tidak meresponku lagi. Sikapnya terhadapku, aku juga tidak terkejut. Sebenarnya, ketika dulu saya terlalu berlebihan dan mengira dia menyukai saya, hampir saja membuatnya kacau. Pengakuannya kepada pria idola dia. Dia menunggu dengan bosan sejenak. Di belakangnya tiba-tiba terdengar suara dingin. Kamu memang rela kembali sejenak? Lin Wanyu sudah berdiri tidak jauh dari sini. Dengan tatapan yang rumit menatapku. Dia hanya menarik sudut bibirnya. Lalu pergi. Jadi dia pulang lebih awal. Matanya tertuju pada tangan saya. Dia mengelilingi barang yang dia bawa. Kemudian membuka kunci dengan sidik jari. Pencet daguku sedikit dan masuklah. Aku tetap akan menaruh barangku lalu pergi saja. Mengganggu orang lain memang tidak baik. Di bawah cahaya lampu di pintu masuk, Lin Wanyu menoleh dan menatapku dengan mata itu. Di tempat yang sepi ini, aku tinggal seorang diri. Aku terkejut, namun tetap berpura-pura. Sikap sopan mengganggu kamu. Jika ayahku tahu kamu datang membawa barang, aku bahkan tidak memberimu secangkir teh. Setelah tahun baru, dia akan terus mengingatkanku lagi. Ternyata takut Pak Lin akan kembali murung. Aku diam-diam mengikuti dia masuk. Lin Wanyu mengambil barang yang kupegang. After menaruhnya, ia melihatku masih berdiri di pintu. Dia berkata masuklah. Sebenarnya, aku dan Lin Wanyu sudah tidak berhubungan selama 3 tahun penuh. Bahkan ketika tahun baru, pergi mengunjungi keluarga. Aku juga sengaja memaksanya. Saat ini duduk di sofa. Aku menundukkan kepala dan fokus memandangi cangkir teh. Suasana terasa canggung. Tetapi Lin Wanyu yang pertama membuka mulut. Dia bilang ayahku mau memperkenalkanmu orang yang cocok. Ya, ada seseorang seperti itu. Aku mengingat kembali. Tapi ada masalah. Jadi aku berani berbicara sembarangan. Orang cantik dan kaya. Dan aku tepat saja menjadi tipe idealnya. Aku sudah siap untuk berkembang lebih jauh. Kalau bukan datang memberi hadiah kepadamu. Kita sudah bertemu di sini sekarang. Sebelum kata-katanya selesai, aku langsung merasakan tatapan penuh rasa mematikan menatapku. Kemudian terdengar suara Lin Wanyu yang tampak tenang. Jadi begitulah, maaf saya mengganggu kalian. Saya mengangkat kepala, sedang hendak bicara, namun saya menyadari dia tiba-tiba berdiri di depanku. Dengan pandangan menakutkan dari atas. Meskipun sudah menyadari bahaya, tetapi saya tetap keras kepala. Cukup kau mengetahuinya. Lin Wanyu mengejek dengan tawa. Menahan. Sofa di belakang saya menunduk. Matanya memandang dekat pada saya. Dengan tenang berkata, model ideal, kita hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat di pintu. Terkejut? Saya menjadi cerdik, langsung melompat dari sofa, beruntun menabrak dahi Lin Wanyu. Akhirnya kami berdua terengah-engah dingin, mengusap dahi dan membuka pintu. Yang terlihat di depan mata adalah beberapa petugas yang memakai pakaian pelindung. Gedung 17 di kompleks baru saja terdeteksi satu kasus positif tes PCR. Sekarang kita harus memblokir kompleks tersebut. Tolong daftarkan data identitas kalian. Aku benar-benar bingung. Sebenarnya aku tidak tinggal di sini. Jadi saya datang membawa sesuatu. Aku dengan cemas menanyakan pada diriku, apakah sekarang boleh pergi? Petugas melihatku sebentar lalu menggelengkan kepala. Kamu tidak melihat pemberitahuan? Ya, pandemi akhir-akhir ini parah. Kota ini sudah mengambil langkah pengendalian risiko. Biarkan kekhawatiranmu tenang di sini bersama pacarmu. Itu bukan beberapa kata terakhirku tentang pacar. Apa yang kukatakan sangat jelas. Kemungkinan petugas juga tidak mendengar dengan jelas. Hanya saja mereka cepat-cepat mencatat data identitasku dan Lin Wanyu. Kemudian menutup pintu dan pergi. Aku terpaku di pintu. Berbalik. Saya menatap jendela beberapa kali. Bertanya-tanya lantai berapa rumahmu berada? Dia berkata dengan tenang dari lantai 19. Jadi kamu tetap mati dan melompat keluar lewat jendela itu? Ini ilegal? Hatiku seperti abu mati, namun tidak bisa menahan kegembiraan yang muncul. Saya mengambil ponsel dan menelepon ayahku. Karena begitu, kamu tinggal di rumah Xiaolin? Ya, ayahku memang sangat terbuka. Apa yang kamu butuhkan? Kamu bilang aku akan menyelesaikannya malam ini. Besok panggil dia untuk mengantarkannya kepadamu. Setelah memutuskan telepon, saya juga mengirim WeChat ke teman. Pandemi semakin parah. Aku dipenjara di rumah Lin Wanyu. Tidak bisa keluar. Dia mengirimkan serangkaian tanda seru. Bukankah ini kesempatan bagus untuk masuk ke menara air dan bulan dewa? Bagaimana dengan celana tidur sutra yang saya bawa kau beli terakhir kali? Pakai bro. Aku datang bawa barang tahun baru. Bagaimana mungkin bisa membawa celana tidur sutra? Lalu pinjam satu teh darinya. Aku, bro yang berpengalaman, bilang, setelah mandi, jangan mengeringkan rambut. Cukup pakai begitu. Pakailah tehnya. Sisa yang lain tidak perlu aku ajari. Kan, aku memegang ponsel yang berdering. Pemandangan itu membuat bibirku tak bisa menahan senyuman. Hasilnya, segera membersihkan di sebelah. Aku dengar suaranya. Jadi obrolan kita sangat ceria. Aku sangat senang, tapi dia jelas tidak terlalu senang. Aku mengangkat, melihat ke arah yang terisolasi. Selama ini aku tinggal di sofa. Aku tak percaya, kamu membuatku tidur di sofa. Bibirmu yang berderajat 37 derajat Celcius. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata begitu dingin? Rumah ini hanya satu kamar tidur. Kamu tidak tidur di sofa.
Mau tidur di mana? Dia berkata sambil menarik sudut bibirnya mendekat. Mengapa kamu ingin tidur bersamaku? Jarak kamar utama tiba-tiba memendek. Sambil napas hangatnya mengelilingi saya. Mata yang sangat dekat, bersih dan dingin, menambahkan nuansa misteri yang dalam. Sungguh memikat. Aku terpaku sejenak, sampai terdengar suara lembut. Kamu mengeluarkan air liur. Nada suaranya masih membawa sedikit penolakan yang tampak tidak ada. Aku bergegas mengusap sudut bibirku, kemudian menoleh lagi, sudah membawa selimut keluar. Dilempar ke sofa. Masuk saja, dia bilang dengan tenang. Kamar utama jadi milikmu. Aku sangat terharu. Aku berjalan ke sana dan melihat sebentar, berbalik dan menyarankan. Sebenarnya tempat tidur ini cukup besar. Kita berdua juga tidak sulit tidur. Dia tertawa geli. Baiklah, aku takut kamu akan memakan aku. Maksud? Makan? Yang dikatakan Lin Wanyu. Apakah itu maksud yang saya pikirkan? Aku juga tidak berani bertanya. Jadi aku hanya berlari kecil dengan wajah merah ke sana. Ingin menanyakan apa yang akan dia makan malam ini. Namun kaki saya tersentuh oleh kaki meja kopi. Aku terlempar ke udara dan jatuh di atas Lin Wanyu. Dalam kepanikan, aku menahan sesuatu agar tidak terpeleset. Mengerang sejenak, suara sedikit serak, melepaskan tangan. Aku terkejut, tangan bawahnya tak sadar, mengusap di atas sentuhan. Semakin tegang, ketika tiba-tiba menyadari, kamu ternyata mau menulis begitu. Dia kehilangan kesabaran, langsung menarik tanganku. Dia mengatur posisinya, matanya menatapku dengan tatapan gelap. Ya, lalu, ya, aku tidak berpikir. Tapi kata-kata nakal yang teringat saat menelusuri Douyin keluar begitu saja. Saudara perempuan, bolehkah aku mengikat pita di pinggangmu? Tanpa ekspresi aneh, perubahanmu dalam 2 tahun terakhir sungguh menakjubkan. Tidak tahu apakah ini hanya ilusi saya. Sungguh? Saya secara paksa merasakan sindiran dalam kalimat ini. Setelah mandi malam, mengingat kata-kata saudara, saya membalut diri dengan hand. Keluar dari kamar mandi, saya sedang bersiap dengan sikap lembut dan berusaha sopan untuk menanyakan Lin Wanyu tentang satu kaos. Tapi tiba-tiba saya menemukan setelan piyama di pintu masuk. Piyama pria berbahan katun sederhana yang baru saja dibuat. Pikiran saya bergejolak. Dengan membawa kerah piyama, saya keluar mencari Lin Wanyu. Bagaimana rumahmu bisa punya piyama pria? Kenapa kamu keluar hanya memakai handuk? Kita berdua bertanya sekaligus. Lin Wanyu menarik napas dalam-dalam, menatap saya seperti seorang tetangga sambil menggerogoti gigi. Kamu punya hubungan baik dengan pemuda tetanggamu. Dia tampak tidak natural. Mata dia menghindar. Dan itu tidak terlalu. Saya masih ingin bertanya lagi kepada Lin Wanyu yang sudah berbalik pergi. Suara menjadi tegang. Jiang Xiaobai, pakailah piyama terlebih dahulu. Lalu bicara. Berhenti 1 detik kemudian menambahkan kalimat lain. Kembali ke kamar tidur untuk memakainya. Saya mengganti piyama itu di kamar tidur. Menemukan bahwa ukuran sangat cocok dengan saya. Namun gaya sederhana terlalu pendiam. Tidak menunjukkan siapa saya sama sekali. Sebagai keindahan pria dewasa, saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada ayah saya. Supaya dia memanggil seseorang untuk mengirim celana tidur sutra itu besok. Semua selesai. Saya keluar kamar tidur, melihat berdiri di depan kulkas, mengambil botol pendingin, merendam air dan meminum dengan cepat. Tidak tahu apakah itu pusing. Menyelidiki lebih dekat, telinganya masih berwarna merah samar di dalam kulkas. Selain beberapa kaleng minuman, semuanya kosong. Mengatakan bahwa ia terlalu sibuk bekerja, belum sempat menambah persediaan. Mendengar dia begitu, aku baru sadar begitu. Lin Wanyu matanya tampak sedikit berwarna biru gelap. Itu jelas karena belakangan tidak cukup istirahat. Dia menggunakan sedikit bahan terakhir untuk membuat 1 mangkuk nasi goreng, menaruhnya di meja makan, dan pergi sendiri menuju sofa. Makanlah. Selain sedikit urusan kerja, mulai bekerja, ia menampilkan aura yang mempesona dan penuh konsentrasi. Lampu terang di ruang tamu mengalir dari langit-langit, menyorot profilnya yang jelas dan menawan. Sementara tangan yang mengetik di keyboard terlihat ramping tapi tajam. Aku menatapnya begitu lama hingga tersesat dalam pikiran. Dari kecil selalu menjadi cerita ayahku. Anak-anak di rumah lain tampak lebih cantik, berprestasi baik dalam akademik dan karakter. Jika dibandingkan, nilainya biasa saja. Saya yang suka menciptakan masalah, benar-benar contoh negatif. Sebelum dewasa, aku selalu memakai rambut pendek berantakan, bergaya seperti bajak laut. Hingga setelah ujian akhir semester kedua di musim panas itu, aku pergi ke sekolah Lin Wanyu untuk bertemu dengannya dan bersiap pulang bersama. Namun secara tak terduga aku menemui dia bersama seorang pria tampan yang keluar berdampingan dari perpustakaan. Pria itu menoleh dan berbicara, tertawa lembut dan cantik di wajahnya. Terlihat seperti pasangan yang sempurna bersama Lin Wanyu. Aku berdiri di pintu masuk sambil membawa koper. Sakit mendadak mengalir di hati, membuatku tiba-tiba menyadari, aku mungkin sudah jatuh cinta pada Lin Wanyu. Setelah upacara kelulusan selesai, aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku kepada Lin Wanyu, mengganti setelan jas dan sepatu kulit, merapikan gaya rambut untuk menambah keberanian. Saya juga minum alkohol hingga setengah mabuk. Akibatnya, saya mendorong pintu kamar KTV hingga terbuka dan melaju ke tengah ruangan. Tubuhku tegap. Saya menarik Lin Wanyu kembali. Dia berdiri di atas meja teh. Di atasnya ada kue 3 lapisan yang sangat besar. Di dinding tergantung rangkaian bunga dan telur warna-warni yang berkilau. Saudara menarikku ke samping, dengan cemas berkata, Xiaobai, kamu tidak salah? Kan, saya dengar Lin Wanyu dan temannya bercakap-cakap sambil tertawa. Katanya, dia berencana mengungkapkan perasaannya kepadanya di sini hari ini. Kan, dalam sekejap, otakku terasa kosong, kesadaranku terganggu. Aku mencari Lin Wanyu di antara kerumunan. Tepat ketika mata dia menatapku, aku melihat kabur karena mabuk. Ekspresinya tidak dapat diprediksi. Aku tiba-tiba teringat pada Lin Wanyu, seorang pria yang keluar bersamanya dari perpustakaan. Ketika melihatku,
Dia selalu memandang dingin. Dia tidak pernah menunjukkan senyuman lembut padanya. Katanya mereka temannya sejak kecil. Sebenarnya dia sangat tidak menyukaimu. Ya, di antara saudara-saudara saya, aku mengayun tangan dan menapak langkah yang tidak terlalu stabil. Seringkali berjalan ke arah Lin Wanyu. Sepatu kulitnya menapak di atas karpet. Aku tidak dapat berdiri dengan stabil. Tiba-tiba jatuh ke depan. Aku menumpahkan Lin Wanyu seluruh tubuhnya di atas kue. Pengungkapan cinta yang dirancang dengan cermat oleh dia saya hancurkan. Menyadari hal itu, aku melompat keluar darinya, berlari sambil berguling dan merangkak. Kemudian, aku mencari pekerjaan di luar kota. Feng Nianjie juga sengaja menghindar. Sejujurnya tidak pernah bertemu lagi dengan Lin Wanyu. Tengah malam saya terbangun dari mimpi. Pemanas lantainya terlalu panas. Saya bingung-bingung pergi ke dapur mencari air minum. Hasilnya saya langsung bertemu dengan Lin Wanyu. Dia sedang bersandar di samping lemari. Satu tangan memegang cangkir minum air. Tangan lainnya memijat tembok telinganya. Mata setengah menutup. Tampak jelas dia belum bangun. Yang paling mengejutkan, dia hanya memakai pakaian dasar saja. Garis tulang belikat yang terlihat jelas. Kaki-kakinya panjang dan lurus. Membuat saya terdiam. Sampai Lin Wanyu dengan wajah merah mengeluarkan suara. Kita menundukkan kepala. Ya, tolong, mungkin ketika tidur ia melepas piyama. Saya bilang, bagaimana dada terasa dingin, kelelahan segera hilang. Saya berteriak sambil mengumpulkan piyama. Maaf, saya masih mengira ini adalah Lin Wanyu di rumah saya. Dengan ekspresi kaku, berbalik ke samping. Saya juga lupa, kamu masih tinggal di rumahku. Aku tergesa-gesa menutup kancingnya, kemudian mengangkat kepala. Lin Wanyu sudah berdiri rapi di ruang tamu. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia duduk di sofa, dikelilingi selimut yang berantakan. Dia mengangkat kepala dan bertanya kepada saya, kenapa kamu sudah bangun pagi-pagi ini? Aku agak panas, suaraku juga agak sakit. Sejujurnya, saya ingin minum air. Aku menuangkannya sendiri. Saya langsung meminum 2 gelas air. Lin Wanyu kemudian berdiri. Saya menekan saklar di tepi dinding 2 kali. Berbicara dengan lembut, saya menurunkan suhu pemanas lantai. Setelah kamu minum air, kembali tidur saja. Apakah kamu sudah makan? Lin Wanyu mengambil minuman di meja. Minum 1 tegukan, menghela napas. Tidak ada sedikit lagi makanan yang harus kamu selesaikan. Saya segera menyesal sekali. Jika saya sudah tahu sebelumnya, saya akan meninggalkan 2 suapan untuk Lin Wanyu mengolok-olok. Dia melambaikan tangan ke arah saya. Kembali tidur saja. Saya berjalan menuju kamar tidur. 2 langkah, kemudian berbalik. Dengan malu saya berkata, jika kakak tidak bisa juga menjadi Xiaobai. Suara Jiang Xiaobai sudah membawa amarah yang tertekan. Saya tidak berani lagi mengganggu Lin Wanyu. Dia menoleh dan melarikan diri untuk tidur di tengah malam. Di dalam mimpi, semuanya hanyalah adegan yang saya lihat sebelumnya di dapur. Di balik wajahnya yang begitu muda hingga tampak seperti gadis, ternyata tubuhnya memiliki pinggang ramping dan siluet yang luar biasa. Dalam mimpi, masih di dapur, masih adegan yang sama seperti sebelumnya. Namun Lin Wanyu tidak menghindari pandangan saya. Sebaliknya dia dengan tenang membuka kedua lengan ke arah saya. Senyumnya lembut dan menenangkan. Dia bahkan datang untuk memelukku. Setelah terbangun, saya menemukan bahwa hidung saya berdarah. Mengambil tisu untuk menutupi hidung, berlari ke kamar mandi, dan bertemu lagi dengan Lin Wanyu. Untungnya, dia hanya sedang menggosok pakaian di tubuhnya, dan juga memakainya rapi. Jika tidak, saya akan terus menatap dan menjadi canggung lagi. Lin Wanyu bergerak ke samping dan memberi ruang bagi saya. Saya mencuci bekas darah di aliran air yang mengalir. Aku mendengar suaranya yang dingin bertanya kepada saya. Saya menurunkan suhu pemanas lantai, kemudian menyalakan humidifier yang masih panas. Bagaimana harus mengatakan? Apakah memberitahu dia karena aku bermimpi tentangnya? Aku tidak akan mengungkapkannya secara samar-samar. Bukan. Diam selama 2 detik. Saya baru saja berdiri tegak. Tiba-tiba suara Lin Wanyu terdengar kembali di telingaku. Jiang Xiaobai, apakah kamu melakukan mimpi yang tidak seharusnya? Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Dari cermin aku melihat Lin Wanyu mendekat ke telingaku. Jarak sangat dekat. Bibirnya menandai senyuman yang tampak seperti tawa namun bukan pada diriku. Tampaknya seperti pasangan yang baru bangun tidur. Mencuci gigi, masih tak lupa akan pasangan kecil yang manja. Berhenti sebentar, tutuplah pikiran yang tidak berdasar. Aku berpura-pura tenang, bergerak ke samping 1 langkah untuk mengalihkan topik. Makan apa pagi ini? Tunggu saja sampai pengelola mengirimkan sayur. Kembali menunjukkan ekspresi dingin yang biasa. Di rumah sekarang tidak ada makanan apapun, hanya susu. Tapi kamu malam lalu tidak makan apa-apa. Aku sangat khawatir tentang kesehatan. Berpikir sejenak, tiba-tiba kebahagiaan datang ke hati. Barang tahun baru yang saya bawa kemarin? Ya, ayahku memang ayah kandungku. Dia memintaku membawanya 2 kotak besar barang tahun baru, semuanya makanan. Aku memegang kotak itu, tetesan air mata terukir di sudut mulutku karena terharu. Sudah makan siang, staf bisnisnya akhirnya datang. Selain membawa sekotak sayur, ada juga sebuah kotak kardus besar. Itu adalah sayuran yang dibagikan oleh komplek perumahan. Ada juga barang yang dikirim lewat kurir untuk kalian. Setelah tes PCR selesai, Lin Wanyu membantu saya mengatur barang. Dia mengambil sebuah kemeja dari kotak itu. Apa ini kain hitam pekat yang lembut dan tipis? Ada pola gelap yang indah di kerahnya. Bukankah ini pakaian tidur sutra yang saya beli? Saya seluruh tubuh terhenti di sana. Tak mau memutar leherku. Melihat Lin Wanyu gemetar, mata saya terbuka lebar. Dari kemeja itu jatuh sebuah kotak. Ada juga selembar catatan. Dia mengambil catatan itu. Dengan tenang membacakan, Xiaobai, berhati-hatilah. Ayah, kamu memang ayahku yang sejati. Saya sedang mengambil kertas, menghancurkan bukti, dan berpura-pura pingsan di tempat kejadian. Saya ragu sebentar, akhirnya memutuskan mengambil inisiatif. Ayahku sangat perhatian. Ayo,
Kita coba saja. Ternyata, begitu saya tidak malu. Lin Wanyu terlihat polos. Dia dengan telinga merah menaruh barang ke dalam pelukanku. Kemudian berdiri. Karena ini barang yang dikirimkan oleh Tuan Jiang. Kamu urus saja sendiri. Saat itulah, di luar pintu tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Lin Wanyu menarik napas dalam-dalam. Mengambil masker, memasangnya. Saya pergi membuka pintu. Saat dia berbalik, aku dengan cepat mengumpulkan barang menjadi satu, memasukkannya ke dalam pelukanku. Kemudian menelusuri ke depan dan melihat Tangyi. Ada apa? Di pintu masuk terdengar suara pria yang lembut dan enak didengar. Wanyu, wifi rumahku tidak jelas kenapa tidak ada sinyal. Kaki saya lumpuh, tapi tidak membantu. Bisakah kamu bantu cek? Suara yang sangat akrab tidak memberi waktu bagi saya untuk berpikir. Kemudian terlihat wajah cantik keluar dari sisi Lin Wanyu. Kulitnya putih bersih, wajahnya tampan, dan rambut pendek yang rapi. Saya terdiam di tempat itu. Jadi tetangga yang meminjamkan piyama kepada Lin Wanyu. Itu dia yang awalnya mau mengungkapkan perasaannya. Tapi saya membuatnya gagal. Idolaku, sudahkah kamu mencoba restart? Tangyi mengeluh. Sudah dicoba tapi tetap tidak berfungsi. Suara dia sangat lembut. Nada bicara tenang. Lin Wanyu menoleh ke arah saya sekali. Kemudian menarik kembali pandangan. Baiklah, aku bantu cek. Aku menatapnya keluar pintu. Keduanya berjalan berdampingan menuju pintu lift. Pintu kamar menutup dengan suara puk di depanku. Aku langsung teringat suasana DRC. Mereka berjalan bersama. Sesuai takdir, sangat cocok. Sedangkan aku seperti orang luar. Kemudian aku bermimpi keras tentang Lin Wanyu. Tak lama kemudian dia kembali. Saat dia membuka pintu, aku sedang memegang pakaian tidur yang sudah diganti. Duduk di sofa sambil merenungkan hidup. Mendengar suara, saya bertanya begitu saja. Kembali. Dia begitu cepat. Apa yang selalu terisi di kepala kamu? Suara ini terdengar di atas kepalaku. Aku mengangkat wajah, melihat Lin Wanyu. Pandangan menatap dari atas ke bawah. Jujur sampai menjadi sampah. Dia menghela napas, duduk di sisiku dan menjelaskan. Port routernya mengalami sedikit masalah. Mungkin Bobby tidak sengaja menyentuhnya. Cukup debuk saja. Apa yang dia maksud? Aku tidak dengar dengan jelas. Bobby mengangkat seekor makhluk kecil peliharaan. Lin Wanyu tampak terpaku pada imajinasi liar saya. Dia menatapku dengan dalam. Bobby adalah nama kucingnya. Aku merasa sangat asam. Dia membuat kesesatan tanpa alasan. Dan bilang belum kenal. Meskipun begitu, dia mengingat nama kucing orang lain dengan jelas. Lin Wanyu menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri dengan baju tidur di tangan. Kaku, saya bilang, boleh pinjam mesin cuci. Saya mencuci piyama bersih lalu mengembalikannya kepadanya. Saya tidak terbiasa memakai pakaian orang lain. Kuda juga berubah merah. Apa yang harus kita lakukan? Lin Wanyu diam sejenak. Apakah kamu khawatir tentang perjalananmu? Ya, tapi ketika saya keluar rumah, saya memakai masker, dan saya juga tidak bersentuhan denganmu. Lin Wanyu berkata, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Secara naluriah saya mengulurkan tangan untuk menahannya. Kemudian ia jatuh ke dalam pelukanku. Keduanya bersandar pada bahu saya. Jaraknya terlalu dekat. Napas kita saling terhubung. Lin Wanyu menatap bahu saya. Tangan dan kakinya tetap stabil. Ciuman ini hanya berlangsung 1 detik saja. Namun itu membuat pikiran dan akal saya hancur menjadi kosong. Baiklah, kamu sekarang memang bisa khawatir. Suara Lin Wanyu yang agak dingin terdengar. Aku akhirnya sadar. Seluruh diriku akan berada di atas awan. Mulai dari kepala hingga akar telinga. Tanpa putaran. Kamu, aku. Dia hanya berdiri di sana. Dengan ekspresi tenang. Dia menatapku. Jangan pakai pakaian putih kecil. Bukankah kamu sudah lama punya keinginan yang tidak pantas terhadapku? Baiklah, aku mengaku bahwa aku hanyalah orang yang suka omong kosong. Raja itu punya niat pencuri. Bermimpi tapi tidak berani bertindak. Aku menampilkan kesan besar. Apa yang kamu omong kosong? Kemudian menarik pakaian tidur dan lari panik. Setelah aku melemparkan pakaian tidur ke mesin cuci, aku langsung bangkit dan baru menyadari. Lin Wanyu lagi berdiri di belakangku. Tangyi adalah rekan kerjaku. Di departemen pemasaran perusahaan tidak menunggu suaraku. Dia sudah mulai menjelaskan lebih dulu. Karena dia tetangga di lantai atas dan bawah. Jadi dia kadang-kadang meminta saya tolong. Maka kalian pasti juga akrab. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memintanya pinjam piyama? Saya menunduk dan menatap drum yang berputar balik. Ayahku mengirimkan pakaian kepadaku. Saya tidak memakai piyama dia. Setelah disterilkan dan dikeringkan nanti, lalu saya kirimkan padanya. Lin Wanyu menghela napas. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pundak saya. Mengangkat mata memandangku. Jiang Xiaobai, pikirkan saja, siapa yang akan meminjam piyama pengganti kepada orang lain? Meskipun semuanya, saya mengakui bahwa saya menipu kamu. Sebenarnya ini bukan pinjaman saya. Saya terkejut. Jadi kamu juga sudah membawa anak laki-laki lain pulang ke rumah? Lin Wanyu tampak tak beralasan. Tidak ada anak laki-laki lain, tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Dia berkata, dan telinganya tiba-tiba merah tanpa sebab. Intinya ini tidak ada hubungannya dengan Tangyi, juga tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki lain. Cukup pakai pakaianmu. Tenang saja, selama 3 tahun ini, aku mulai berolahraga dan membentuk otot, belajar berpakaian dan menata diri, dan mulai terbiasa memakai setelan jas dan sepatu kulit. Sehingga ketika tahun baru pulang ke rumah, ayahku meneteskan air mata kebahagiaan. Jiang Xiaobai masih hidup selama 25 tahun. Akhirnya dia tampak sedikit seperti seorang pria. Aku tidak berani memberitahunya selama 3 tahun ini, karena pada awalnya aku meletakkan Lin Wanyu di atas kue, dan kemudian melarikan diri tanpa arah. Kemudian dia mengirimkan pesan kepadaku, Jiang Xiaobai, apakah kamu sangat membenciku? Berdasarkan sifat dingin Lin Wanyu yang konstan,
penyesalan. Ini sudah merupakan kesimpulan langka yang penuh emosi. Aku menyadari bahwa aku memang membuat semuanya kacau. Pengakuan cintanya yang dirancang dengan cermat. Di tempat itu ada rasa bersalah sedikit. Mengucapkan permintaan maaf tulus, lalu mengumpulkan sejumlah uang dan pergi. Baiklah, Lin Wanyu menolak. Apa yang perlu diakui? Karena hal ini juga, dari banyak tawaran, offer, yang saya terima, saya memilih perusahaan paling jauh dari rumah. Sejak itu saya menghindari Lin Wanyu. Hingga 2 bulan lalu, ayahku sakit dan menjalani operasi kecil. Aku akhirnya memutuskan untuk resign dan pulang ke rumah. Saya memberitahu saudara tentang kejadian di siang hari. Karena dia mencium, kamu sering dipermainkan. Tidak ada reaksi yang kuat. Itu menunjukkan kamu masih punya kesempatan. Di bawah arahan dia, saya memakai setelan piyama sutra itu. Siap-siap menjadi orang yang tampak berjalan dalam mimpi pada pagi harinya berikutnya. Pergi ke ruang tamu untuk menampilkan pertunjukan langsung kepada Lin Wanyu. Seorang pria tampan dan santai sudah memakai piyama. Menembakkan parfum dengan baik, bahkan menarik Lin Wanyu ke dalam pelukannya. Semua pose sudah dipikirkan. Pada malam itu, pada siang hari, Lin Wanyu mendekati, mencium wajahku. Di dalam mimpiku, terus-menerus mengulang di studio, sampai tanpa ada tren untuk melanjutkan. Namun rencana itu tetap terhenti di tengah jalan. Karena penyakit lambung lama saya tiba-tiba kambuh. Pagi hari berikutnya ketika bangun tidur, ketika saya menyadari bahwa keringat dingin saya menempel pada spray dan selimut Lin Wanyu, sangat memalukan. Yang lebih mematikan adalah, Lin Wanyu masih di luar mengetuk pintu kamar tidurnya. Jiang Xiaobai bangun dan sarapan. Bukankah dia tadi malam masih di ruang tamu bekerja lembur memperbaiki paket? Mengapa Shiren bangun begitu pagi? Perutnya sudah merasakan rasa dingin yang samar dan nyeri pada kaki. Aku menutup mata, memecahkan wadah dan jatuh. Lin Wanyu, aku sakit perut. Kali ini, dia benar-benar pergi ke tetangga meminjam barang. Lin Wanyu naik ke lantai atas mencari Tangi meminjam obat perut. Akibatnya, 2 menit kemudian orang tersebut juga tertutup bersamanya. Aku menutup diri dan merunduk di sofa, bertekiak dengan napas lemah. Lin Wanyu, aku akan dulu makan obat pereda nyeri. Apakah kamu mau minum segelas susu panas terlebih dahulu? Suara pria lembut terdengar. Aku mengangkat kepala. Tiba-tiba aku melihat berdiri di depanku, memakai masker, hanya menampilkan 2 mata yang lembut. Ternyata saat kamu mengucapkan kalimat itu, aku bisa jelas merasakan suasana yang biasanya santai di tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang, menunduk dan memegang tanganku. Tanganinya begitu dingin. Lebih baik minum segelas air panas dulu sebelum makan obat. Tangannya lebar, kuat. Di tubuhnya masih ada aroma segar. Setiap helai rambut dirapikan dengan rapi. Ia adalah pria yang secara alami elegan. Aku menatap mereka, dan masuk ke dapur bersama. Aku memaksa diri duduk, menarik kepala keluar. Aku melihat ke atas, sarung tempat tidurnya sudah diganti. Kamu kembali ke kamar tidur dan berbaring. Ya, aku menghirup napas, berbisik, apakah kamu hanya merawatku karena hubungan antara ayahku dan Tuan Lin? Lin Wanyu tidak langsung menjawab saya, sedikit takut mendengar jawaban yang terlalu kejam, seolah-olah hendak keluar pintu. Baru saja berjalan beberapa langkah. Di belakangnya, Tuan Lin segera berbicara. Jiang Bai berkata, kita sudah kenal selama 24 tahun. Saat kamu masih di taman kanak-kanak, aku yang membawa kamu pulang untuk mengganti celana basah. Sekarang kau bilang kepada saya, sinar matahari masuk lewat jendela kecil ini, jatuh pada matanya yang selalu dingin dan tak berdenyut, seperti hati yang berserakan. Aku mengangkatmu, karena kamu, Jiang Xiaobai. Lin Wanyu terlalu cantik. Aku benar-benar terpesona oleh dia. Jiwa tergoyahkan, pusing-pusing kembali ke kamar tidur dan tertidur. Setelah tertidur, aku bermimpi sebuah mimpi panjang di dalamnya. Semua ini adalah potongan-potongan kecil dari masa kanak-kanak saya dan Lin Wanyu di taman kanak-kanak. Saya menangis teriak karena buang air kecil ke celana. Dia meminta izin kepada guru. Saya kembali untuk mengubah niat semula. Saya menolak pelajaran dan bersiap pergi ke internet cafe. Hasilnya Lin Wanyu berada di bawah dinding jalan yang harus dilalui. Sambil menunggu saya membawa kerah tebal, dia mengantar saya pulang. Perjalanan musim semi di kampus, saya membeli kursi keras berwarna hijau untuk menghemat uang. Dia juga menemani saya. Hasilnya, saya menjadi korban seorang pria tua. Saat saya berdiskusi dengannya, anaknya yang tinggi dan kuat berdiri untuk memukulku. Lin Wanyu pergi dengan dingin. Dia, orang dewasa ini, membawa ayahnya sendiri naik kereta hijau, mengambil tempat duduk pemuda itu, dan juga mau memukul orang lain. Juga miskin, lagi malas dan tidak tahu. Jika Anda sudah turun lebih awal, kamu memang berkulit tebal. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mendengar dia berkata begitu kasar. Wajah pria itu tidak dapat menahan ekspresinya. Menarik sang paman, berteriak-teriak, turun dari mobil. Lin Wanyu menatapku, mengangkat dagu sedikit dan duduk. Saat periode perjalanan tahun baru Imlek, di dalam kabin, orang menempel satu sama lain sampai hampir mati. Keramaian, kehidupan dan keanehan. Semua aroma bercampur menjadi atmosfer kembang api yang unik di dunia manusia. Lin Wanyu hanya duduk di sana secara santai, seolah-olah sehelai cahaya bulan tak ternoda turun ke bumi. Beberapa jam perjalanan berikutnya, aku sesekali menatap Lin Wanyu dengan pandangan samping. Seakan pada saat itu, aku baru saja menyadari, dia sebenarnya sangat cantik. Seorang gadis yang sangat menonjol. Kemudian aku membuat kesalahan di tempat pengakuan cintanya. Lalu panik dan lari. Jika dipikirkan lebih dalam, selama lebih dari 20 tahun, sejak ada ingatan, hidupku sejak itu selalu bergantung dan beriringan dengan Lin Wanyu. Selain 3 tahun terakhir ini, karena aku sengaja menghindar, hubungan kita hampir tidak ada. Wanyu, sebenarnya kita bisa menjadi teman seumur hidup juga. Di dalam mimpiku, Dian yang samar-samar membuka mata dengan kabur. Aku melihat Lin Wanyu memegang gelas dan akan berdiri di depan tempat tidur. Melihat ekspresinya yang agak rumit,
Huanan sedang makan pil pereda nyeri. Aku berkata dengan tenang, masih sakit? Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku mengambil gelas itu, menelan kapsul sambil mengangguk, kemudian menundukkan kepala. Lin Wanyu berkata sebelum pergi, jika kamu tetap bersikap baik seperti ini, akan sangat bagus. Kata-katanya terdengar sangat bermakna. Aku terhuyung-huyung di tempat tidur sambil menggenggam selimut. Berpikir sejenak, aku malah mengambil ponsel dan mengirim pesan ke teman. Dia berkata, dari perilaku Wanyu terlihat, aku selalu merasa seolah-olah dia memang punya perasaan terhadapmu. Tapi setelah ia selesai berkata, beberapa hari kemudian, Lin Wanyu malah menjadi dingin terhadapku. Aku sangat bingung. Aku bahkan mencoba berperan sombong dan mengeluh untuk mendapatkan simpati. Untuk memancing simpati Lin Wanyu, dia hanya duduk di sana dengan ekspresi tak peduli, berputar-putar sepanjang malam. Buku dengan tenang berkata, jika tidak nyaman, tetaplah berbaring saja. Pikiran wanita terlalu sulit ditebak. Aku teringat Tangi dan hatiku menjadi sedih lagi. Setelah tubuhku sedikit lebih baik, aku mengambil beberapa kaleng bir dari kulkas. Aku rencananya minum untuk mengusir kesedihanku. Hasilnya aku malah mabuk. Aku minum 3 gelas bir. Aku pusing-pusing keluar mencari Lin Wanyu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sudah gelap. Cahaya bulan masuk lewat jendela, membuat aura di sekitarnya terasa lebih ringan. Aku berlari ke sana, berbisik, saudara, hentikan kebisingan. Pukul aku, jangan ribut. Dia menoleh dan melihatku sedikit mengernyit. Bagaimana bisa minum sampai seperti ini? Perutmu tidak sakit lagi? Pria tampan itu adalah kamu. Jangan ganggu saya. Cukup gerakan tangan besar. Hasilnya langsung menabrak cangkir teh panasnya. Air teh panas menetes di tanganku, membuatku bergetar. Lin Wanyu sedikit panik dan memegang tangan saya. Saya melihatnya hanya sedikit merah. Tidak ada masalah besar. Baru saja menghela napas. Dia meletakkan cangkir teh di samping. Menopang bahunya, dia menghela napas. Jangan main-main, kembali istirahat. Sebelum kata-kata selesai, aku langsung memeluknya. Aku menempel di telinganya dan meniupkan napas. Aku ingin mandi. Dia menghela napas. Jangan main-main. Kamu sudah mabuk seperti ini. Mandi apa? Bersihkan aku. Aku menaruh dagu di bahunya. Menghirup napas tanpa sebab mulai mengeluh karena tubuhnya tidak nyaman. Sudah 5 hari tidak mandi. Wah. Aku sudah mencari. Mungkin dia tidak ingin berurusan dengan orang yang mabuk dan bersikap liar. Lin Wanyu tanpa pilihan setuju padaku. Dia membantu membuka pemanas airku. Dengan sabar mengingatkanku, kamu mandi sendiri. Aku tetap di pintu menunggu. Tidak nyaman, panggil aku kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Tidak berhenti sekecil pun. Aku berdiri di udara hangat yang mengelilingi tubuhku. Sangat kecewa. Sebenarnya aku juga tidak mabuk dan kebingungan. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Lin Wanyu di meja. Sayangnya dia tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dia sebenarnya memang tidak suka saya. Jika begitu, mengapa pada hari itu dia tetap mencium saya? HMPH? Gadis sial sudah mandi. Saya berdiri menatap mayat. Rambutnya tergerak keluar. Lin Wanyu berdiri di depan jendela, melihat mata yang sedikit berkilau. Saya hendak melewati pergelangan tangan tanpa menoleh. Namun dia memegangnya dengan erat. Kamu mau pergi kemana untuk tidur? Saya berkata dingin. Rambutmu masih menetes air, tapi setidaknya keringkan dulu sebelum tidur. Lin Wanyu berkata. Dia melepaskan tangan saya. Kemudian ia berbalik masuk ke kamar mandi. Setelah saya kembali ke kamar tidur, baru saja duduk di sisi tempat tidur. Tiba-tiba dia masuk dengan hairdryer di tangan. Dia mengetuk posisi di depannya sendiri. Datang. Duduk, aku akan meniupkan padamu. Dia sengaja mengubah suaranya menjadi lembut dan tenang, seolah aliran air memelukku. Sebenarnya aku tak mampu menahan diri. Tetap duduk diam di depan dia. Jari-jari halus Lin Wanyu melintas di ujung rambut. Gerakannya sangat lembut. Aku menghirup napas, tiba-tiba membuka mulut. Wanyu, apakah kamu akan datang ke pernikahanku? Gerakannya tiba-tiba berhenti. Kipas angin dimatikan. Lin Wanyu sedikit mengangkat kepalanya. Pernikahan? Kamu bersamanya? Tipe idealnya, Jiang Xiaobai. Kamu tidak sepi saja, bertinggal di rumahku. Masih punya waktu untuk berbincang tentang pernikahan dengan orang lain. Suara ini terdengar agak dingin, seolah-olah mengejek. Aku penuh kekecewaan. Tiba-tiba membengkak. Bicara tentang pernikahan dengan orang lain. Ada apa? Ada apa yang mengganggu kamu? Kamu menciumku. Lalu seolah tidak terjadi apa-apa. Di depan aku, dia menciumku bersama pria tampan itu, dan menuntutku bagaimana terus mengganggu. Aku menempel padamu tanpa lepas. Lalu tiba-tiba memutar kepalaku. Melihat Lin Wanyu terkejut melihatku. Warnanya mata perlahan menjadi suram. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Kamu bilang ingin menjadi teman seumur hidupku. Tidak pernah terbayangkan. Dia ternyata mendengar kata-kata mimpi saya hari itu. Tapi ketika sadar kembali, aku semakin merasa tertekan. Jika begitu, saya juga tidak mau memutus hubungan denganmu. Selain menjadi teman, adakah pilihan lain? Dia menatapku. Kamu dulu menghindar dariku selama 3 tahun. Bukankah itu maksudmu ingin memutus hubungan denganku? Itu karena saya menyukaimu. Namun kamu tidak menyukai 4 kata saya. Sampai-sampainya belum sempat keluar. Tiba-tiba terhenti oleh sebuah ciuman hangat yang menutupinya kembali. Jadi tidak jadi teman. Dia menyentuh dahi saya. Pernafasan sedikit tersengat. Aku menciummu karena perasaan sulit dikendalikan. Tidak berani mengatakannya secara langsung. Karena takut kamu akan menyesal. Aku memang menyukaimu. Kamu bukan saya. Jadi kamu tidak tahu betapa aku menyukaimu. Aku bahkan tidak pernah membayangkan bisa mendengar pengakuan
Wan langsung dari. Hatiku berada di dalam dada. Kegembiraannya hampir melompat keluar. Lin Wanyu menaruh wajahnya di dadaku. Rambut panjang yang lembut mengusap daguku. Nafas yang gatal mengeluarkan hembusan hangat. Aku sedikit kesulitan menelan sekali. Jangan jadi teman, maka apa yang ingin kamu lakukan? Tolong, apakah ini suaraku? Bagaimana bisa menjadi begitu lembut? Apa yang terjadi kemudian adalah aliran di mulut yang tidak boleh dijelaskan secara detail oleh Zihu. Pipiku terasa hangat berdenyut. Satu lapisan merah muda. Lampu berkelip seperti gelombang air di depan mataku. Aku menutup mata dalam kebingungan. Mendengar suara lembut Lin Wanyu. Tentu saja lakukan ini. Ayahku memang orang yang visioner. Keesokan harinya aku terbangun. Respon pertamaku adalah melihat Lin Wanyu memegang kepalanya, menoleh ke samping dan menyapa saya saat terbangun. Lelah, diam, aku memanjangkan tangan dan menolak dia. Aku ingin minum air. Matanya tampak berkilau seperti gelombang yang bermakna. Lin Wanyu menatapku sebentar. Dia bangkit dan pergi menuangkan air. Aku bersembunyi di dalam selimut, memikirkan kembali pengalaman setengah bulan terakhirku, membeli barang tahun baru, terjebak dalam karantina pandemi, setelah dipaksa tinggal bersama, menguasai kamar tidur orang lain, menyatakan cinta sambil minum alkohol, akhirnya dimakan habis dan dihilangkan. Apakah ini memang pengiriman barang ke rumah yang legendaris? Setelah makan, teleponku tiba-tiba berbunyi. Tampilan panggilan menunjukkan Lin Tuan. Setidaknya tadi malam saya baru saja tidur. Saat putrinya menjawab telepon, saya masih agak ragu. Lin Tuan? Xiao Bai, apakah kamu masih terbiasa tinggal di Wanyu? Suara Lin Tuan sangat lembut. Apakah makanan masih cukup? Perlu saya minta seseorang mengirimkan beberapa ke kalian? Saya segera bilang semuanya sudah cukup. Kita dapat membeli makanan. Wanyu juga sangat baik. Dia bahkan memberi tempat tidur dia untuk saya tidur. Dia sendiri tidur di sofa. Lalu diam 2 detik di sana. Kemudian dia berbicara lagi. Ngomong-ngomong, Xiao Bai, apakah kamu masih ingat Tuan bilang akan memperkenalkan pacar kepadamu? Sebelumnya tertunda karena pandemi. Sekarang situasinya perlahan membaik. Saya kirimkan WeChat-mu kepadanya. Aku terdiam sejenak. Tepat pada saat itu Lin Wanyu datang sambil membawa keripik kentang. Dia bertanya kepada saya siapa ayahmu sementara saya menutup telepon. Saya menjelaskan satu kalimat kepadanya. Kemudian dengan ragu-ragu berkata kepada Tuan Lin, terima kasih, Pak, tapi tidak perlu lagi. Saya belum punya rencana untuk berpacaran saat ini. Kecil putih, kamu bilang selama 3 tahun setelah lulus, kamu hampir tidak pernah pulang. Ayahmu selalu khawatir tentang pencarian pasanganmu. Tuan telah memantau pertumbuhannya. Kamu seperti anak setengah pulau saya. Saya juga khawatir tentangmu. Aku tak berani bicara. Aku mengakui dengan rasa tidak berdaya. Baiklah, jadi, tambahkan dulu WeChat. Kata, belum selesai berbicara. Telepon itu kemudian diambil oleh Lin Wanyu. Ayah menundukkan matanya. Ekspresinya terlihat tidak jelas agak tenang. Ya, saya, Jiang Xiao Bai, yang tidak ingin bicara. Biarkan dia pergi saja. Selain itu, saat pandemi sekarang, semua tenang, jadi jangan bikin keributan bagi orang lain. Saya tentu akan merawatnya dengan baik. Tenang saja. Setelah mengatakannya, dia langsung memutuskan telepon. Teleponnya diserahkan di depan saya. Saya mengangkat alis. Xiaolin menjadi iri. Lin Wanyu tidak berbicara, sehingga ia mengangkat sudut mulutnya dan tertawa semakin sombong. Tidak ada cara. Saya memang begitu populer. Suara baru saja berakhir. Lin Wanyu pun menjejakkan kaki, mendekat ke depanku, dengan jarak begitu dekat, menatap mataku. Kamu juga mau menambah WeChat orang itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, dia berkata dengan tenang. Jiang Xiaobai memadamkan saya, namun belum mau bertanggung jawab. Setelah berkata, benar, dia memegang bahu saya, dengan menjejakkan kakinya. Dia perlahan mencium bibirku, sebuah ciuman singkat, seperti kupu-kupu menyentuh air, itu pun berlalu. Namun wajahku tiba-tiba menjadi merah tanpa alasan, telinga juga sedikit terasa hangat. Dia bertanya lagi, mengapa tidak memberitahu ayahku tentang hubungan kita? Kenapa aku tidak bisa menjawab, meskipun sudah pernah bersentuhan dengan begitu dekat? Namun ketika saya memikirkan kejadian 3 tahun lalu, mengingat tinggal di lantai atas, Tangyi, perasaan tetap menjadi berat. Terlalu tiba-tiba, saya takut Pak Jiang dan ayah saya tidak bisa menerimanya, jadi biarkan mereka melangkah pelan. Saya agak putus asa, lalu bersikap acuh tak acuh padanya. Saat tahun baru nanti saya akan membawa kamu pulang ke rumah. Mari kita umumkan langsung. Lin Wanyu menerima penjelasan ini. Di bawah usulan saya, dia kembali pindah ke kamar tidur untuk tinggal. Setidaknya sofa terlalu kecil. Meskipun dia berpostur kecil, tapi 2 orang menumpuk tidak nyaman. Berbaring di tempat tidur, saya menyentuh tangan dia memegang erat. Lihat, saya bilang kamar tidur di rumahmu sangat besar. Kita bisa tidur bersama. Hasilnya dia berbalik dan menatapku. Matanya bersinar tajam. Aku belum lelah sekarang. Aku terlalu tidak bertekad. Karena begitu mudah tertipu oleh kecantikan. Beberapa hari kemudian, aku video call dengan ayahku. Dia tiba-tiba menatap layar dan bertanya padaku, apa itu di lehermu? Aku memperbesar pandang. Semua nyamuk terbang ketakutan. Nyamuk yang gemetar-gemerat. Nyamuk menggigit banyak minuman. Hari dingin. Masih ada nyamuk. Ayahku terkejut. Aku menjawab samar-samar. Ada pemanas lantai saja. Ya, baiklah, tidak akan bicara lagi. Kamu meminta Xiao Yu mencari sedikit semprotan bunga supaya kamu muntah. Bagaimana menafsirkan ekspresi ayahku sebelum meneleponnya? Apa maknanya yang dalam? Saya mencari kesempatan. Saya bertanya kepada Lin Wanyu, bagaimana kamu tahu bahwa Tangyi tidak sehat? Sangat mengerti. Karena proyek yang kita kerjakan bersama bulan lalu, saya adalah ketua tim. Dia menyerahkan apel yang sudah dikupas kulitnya kepadaku. Suatu kali dia ikut kami lembur semalaman. Keesokan harinya datang mencari saya untuk cuti. Alasannya memang itu. Tidak ada kata bagi saya atas alasan yang sempurna ini. Karena terakhir kali saya tidak sehat.
sehat. Tangi membuatkan saya sup jahe dan meminjamkan obat pereda nyeri kepadaku. Saya sangat menghargainya, ingin mengundangnya turun dan makan bersama. Tetapi Lin Wanyu menekuk alisnya. Dengan suara lembut berkata, selama pandemi, jangan berkeliling sembarangan. Jika kamu mengundangnya makan, tunggu sampai isolasi selesai dulu. Saya rasa apa yang dia katakan masuk akal. Namun saya tetap menyiapkan satu mangkuk semanggi kering rebus dengan daging babi dan menyerahkannya kepada Tangi. Dia sopan mengucapkan terima kasih atas niat baik saya. Lalu bertanya apakah dia bisa makan kosong. Ini memang alat yang membuat makanan lebih enak. Dia tersenyum. Maaf, terutama saya tidak terlalu suka karbohidrat karena pandemi belum selesai. Tubuh tidak bisa sehat. Saya sedikit takut akan menambah berat badan. Secara naluriah saya mengangkat tangan dan menunjukkan pinggang saya. Hasilnya, saya merasakan perut kecil yang tumbuh karena tinggal di rumah selama pandemi. Pria kuat itu langsung menangis. Melihat saya seperti ini, dia berkata lagi, tapi sesekali makan sekalipun tidak apa-apa. Terima kasih lagi. Kali lalu perutku sangat lembut. Seorang pemuda yang pengertian. Aku juga perempuan, aku juga menyukainya. Malam, bekerja di ruang tamu. Aku memutuskan mengirim pesan ke saudara laki-laki di kamar tidur. Aku tidak berniat menanyakan hal 3 tahun lalu. Dia sangat terkejut. Kenapa? Karena tidak ada makna. Aku berbaring di atas ranjang dengan wajah menghadap ke atas. Terpukul cahaya terang. Mataku menyipit. Sekarang bilang dia suka aku. Saya percaya pada ketulusan hatinya. Meskipun saya bertanya mengapa ia menyukai Tangi 3 tahun lalu. Apa yang bisa berubah? Saudaraku telah berspekulasi begitu lama. Akhirnya semua itu berarti bagi saya. Namun ia menambahkan satu kalimat lagi. Aku merasa kamu tampak sedikit rendah diri. Bagaimana mungkin tidak merasa rendah diri? Aku telah hidup selama 25 tahun. Menciptakan dunia. Pertama kali aku sadar karena Lin Wanyu. Aku hanya pernah mencintai satu orang saja. Sangat pemalu sampai mati. Jadi, setelah 3 tahun lalu mengacaukan panggung pengakuan Lin Wanyu, aku segera melarikan diri. Bahkan tidak berani menghadapi pertanyaan darinya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun karena memaksa diri untuk meyakinkan dunia orang dewasa, menelusuri akar masalah tidak berarti apa-apa. Tapi mungkin karena hati terlalu tertekan, saya hampir tidak tidur dengan baik di setengah malam. Sampai Lin Wanyu membangunkan saya. Saya membuka mata perlahan-lahan. Aku mendengar dia bertanya mengapa aku tidak menutupi selimut. Sambil berkata, dia menarik selimut yang saya dorong ke sisi kaki. Siap menutupnya? Tapi berhenti saat menyentuh kulit lengan saya. Suara Lin Wanyu agak serius. Kamu tampak demam. Aku segera sadar. Sudah benar-benar terjaga. Dia buru-buru keluar mengambil termometer dan mengukur suhu tubuhku. 37,8 derajat Celcius. Memang demam. Hati saya berdebar kencang. Menahan tangannya. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan dipindahkan ke isolasi? Kita pasti harus menunggu hasil tes nukleat asam hari berikutnya sebelum terburu-buru. Dia memegang tangan saya dengan tenang. Mungkin karena flu. Setelah semua, kamu tidur dengan pakaian yang sedikit. Dan dia menendang selimutnya. Pasti terkena dingin. Dia membuatkan saya secangkir obat flu untuk diminum. Dan dia bersandar di kepala tempat tidur. Agar saya dapat berbaring di atas kakinya. Supaya bisa memeriksa suhu tubuhku kapan saja. Aroma obat naik. Saya agak mengantuk. Namun tidak mau tertidur. Saya tetap berbicara dengan, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Jika saya benar-benar positif COVID-19, apakah akan dipindahkan ke isolasi? Kita berdua tinggal bersama. Kamu juga harus ikut isolasi. Dan kemarin saya juga mengirimkan makanan untuk. Saat itu dia pun harus ikut bersama. Saya terus memikirkan. Rasa sedih datang. Menangis pelan. Saat itu, kuda berubah menjadi merah. Perselingkuhan kami. Bukankah itu akan terungkap di depan publik? Lin Wanyu tak dapat menahan tawa dan tangis. Dia meraih tangan dan menyentuh dahi saya. Jadi, biarkan saya resmi dan terang-terangan naik jabatan. Kemudian saya bersandar pada kakinya, menggenggam pinggangnya dan terlelap. Pagi harinya berikutnya, saya, Xiao Bai, dibangunkan oleh rantai gembok maut ayahku. Saat saya bangkit, langsung mendengar suara gembira darinya. Kamu dan Xiao Yu memang menjadi teman saya sekaligus. Hanya duduk di tempat tidur. Ayo, ayah, bagaimana kau tahu Xiao Yu mengunggah ke momen? Kau belum lihat? Sekarang saya akan segera pergi melihat setelah memutus panggilan. Buka WeChat dengan cepat. Pada pukul 3:30 pagi, Lin Wanyu mengirim postingan di WeChat. Itu foto saya yang tertidur dengan kepala bersandar di atas kakinya. Di samping pipinya ada satu tumpukan cairan subur yang mencurigakan. Itu orang yang saya sukai. Setelah tertidur juga akan mengeluarkan air liur. Di ruang komentar, teman bersama kami meledak. Jika dilihat lebih dekat, di antara orang yang menyukai ada ayahku dan Tuan Lin. Saya menjadi mati rasa, mengangkat ponsel dan melompat turun dari tempat tidur untuk mencari Lin Wanyu. Apa maksud postingan WeChatmu ini? Kamu masih belum sembuh dari pil? Bagaimana bisa keluar begitu saja? Mengernyitkan dahi dan menggaruk sandaran kursi. Jaketnya di punggungku dibungkus kepadaku. Kemudian menjemputku ke depan sofa dan membuatku duduk. Membungkuk lalu memaksakan sandal kapas kepadaku. Posisi ini sangat menyakitkan. Wajahku langsung merah namun tetap berusaha menatapnya dengan keras. Penjelasan postingan WeChatmu. Lin Wanyu menghela napas dan menjelaskan bahwa dia demam. Apa? Kamu
yang takut hubungan rahasia kita akan terungkap. Jadi saya dulu mengumumkan terlebih dahulu. Tidak baik, dia bahkan memposting foto saya mengeluarkan air liur setelah tertidur ke dalam momen. Perilaku ini disebut tidak baik untuk diumumkan. Saya melambaikan tangan ke arahnya lalu menghapusnya. Mengirim ulang satu postingan Lin Wanyu, menghapus postingan yang terlalu feminin di momen, dan mengirim ulang selfie saya yang dipilih dengan cermat. Tidak diposting kembali. Saya memikirkan naskah selama setengah hari. Di dunia ternyata ada seseorang yang begitu tampan dan anggun, yang sekaligus pintar dan tampan, dan menjadi pacarku. Saya sangat puas. Dia menutup ponselnya tanpa mengubah ekspresi wajahnya, menarik tangan saya dan memaksa saya berdiri. Baiklah, sekarang kembali berbaring di tempat tidur. Saya sudah menemui petugas pagi ini tentang situasi Anda. Mereka akan datang nanti untuk melakukan tes PCR, kemudian berisolasi di rumah dan memantau, dan kemudian menentukan apakah hanya pilek demam biasa atau COVID-19. Untungnya, petugas melakukan tes PCR untuk saya 7 kali berturut-turut. Semua hasil negatif, kemudian saya tidak lagi demam. Malam itu, kekhawatiran saya hanyalah kabar bohong. Namun postingan Lin Wanyu di WeChat Moments memicu keguncangan besar. Di kolom komentar, bahkan ada Lin Uncle. Lin Uncle Wanyu. Apakah kamu Wanyu? Kembalikan anak perempuan saya. Ayahku Jiang bye-bye. Kamu mengambil surat orang lain dan mengirimkan semua barang aneh ini. Keduanya memang muda dan mengikuti zaman. Saya menggulir layar ke bawah menggunakan ponsel Lin Wanyu. Di bagian paling bawah saya melihat komentar dari Tangi. Hanya 2 kata. Selama. Saya terkejut sebentar. Cuma membuka keyboard untuk menulis balasan. Namun merasa setiap balasan terasa seperti memamerkan. Akhirnya saya diam-diam menutupnya. WeChat mengembalikan ponsel kepada Lin Wanyu. Setelah 1 bulan isolasi, kami akhirnya bisa membuka kunci. Saya sebenarnya ingin pulang dulu sendiri. Namun ayahku menelepon lebih awal tanpa peringatan. Saat kamu pulang, jika tidak membawa Xiao Lin, jangan berharap saya membuka pintu untukmu. Kamu malah mengancamku demi orang asing. Tuan Jiang Xiaosu, apakah kamu masih ayah kandungku? Saya merasa tidak kehilangan. Sekali lagi, kamu tidak membuka pintunya. Bukankah kamu tidak bisa membukanya sendiri? Aku dengan tenang berkata, aku hanya memberitahumu. Pergilah lebih awal keluar dan jaga tanganmu. Saat saya datang, aku dengan hati-hati menghapus sidik jari di dalam gudang kunci. Itu Lin Wanyu sudah begitu lama tidak pernah bertemu Pak Lin. Kamu selalu membuat orang lain pulang dulu. Kan? Aku berjuang mati-mati tidak mau menyerah. Hasilnya ayahku berkata, kurangi omong kosong. Besok Pak Lin juga akan datang. Kemudian dia memutuskan telepon. Tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa menyampaikan maksudnya kepada Lin Wanyu. Jika kamu tidak mau, aku tidak mau membuka pintu. Apakah kamu memutuskan saya? Jiang Xiaobai? Apakah ini karena aku tidak mau atau kamu tidak mau? Apa yang sebenarnya membuatmu takut? Aku tidak bisa menjawab. Jadi saya harus berpura-pura tidak mengerti. Siapa yang takut atau tidak takut? Karena kamu setuju, maka besok pagi kita akan berangkat. Pagi hari berikutnya, saya mengemudi mobil bersama Lin Wanyi dan berangkat. Di tengah jalan, ponsel berbunyi. Itu nomor asing. Saya tidak bisa menerima. Jadi saya minta Lin Wanyu membantu membuka. Dari sisi Meiti terdengar suara seorang gadis muda. Apakah itu Jiang Xiaobai? Aku terkejut. Iya. Kakak perempuan, siapa kamu? Nama saya Chen Huai. Itu orang yang diperkenalkan oleh Tuan Jiang kepada kamu untuk kencan. Dia berkata dengan tenang. Sejak dulu belum pernah berhubungan. Karena saya rasa tidak dapat bertemu selama pandemi. Berbicara pun sia-sia. Sekarang sudah dibuka kembali. Saya telah mengetahui kondisi dasar Anda. Itu terasa sangat baik. Kamu adalah tipe ideal saya. Kapan kamu punya waktu? Mari kita bertemu dan makan bersama. Berbincang sedikit. Saya memutar mobil ke tempat parkir. Ada beberapa kesalahan kecil. Tidak perlu bertemu. Sebenarnya saya bilang sudah punya pacar. Semoga kamu segera menemukan tipe ideal berikutnya. Setelah selesai berbicara, saya tidak menunggu dia lahir. Dengan tangan saya menekan tombol putus panggilan. Berbalik, ternyata Lin Wanyu sedang menatap. Dia mengulanginya dengan santai. Tipe ideal. Aku tersenyum canggung secara tidak terduga. Ini memang kejutan. Lin Wanyu menguap pelan. Dia memegang wajahku lalu mencium. Berhasil menempel? Membuat mulutnya terjepit. Ternyata Dewi yang dingin begitu suka cemburu. Saat kami membawa barang sampai rumah, orang tua Lin Wanyu sudah tiba. Awalnya mereka datang setiap tahun untuk berkunjung. Aku juga tidak merasa ada yang aneh. Sebenarnya sudah terbiasa sejak lama. Namun kali ini bertemu, aku malah menjadi sangat gugup. Lin Wanyu memiringkan kepalanya. Dia menenangkan aku dengan satu kalimat. Jangan takut. Dia menggenggam tanganku. Berjalanlah ke sana. Serahkan juga barang yang ada di tanganmu. Pak Jiang dan Bu. Ayahku memberi isyarat kepada ibuku agar mengambil barang itu. Kemudian angin musim semi yang hangat berkata kepada Lin Wanyu. Lin kecil, silakan duduk. Xiaobai, anak ini mudah marah. Tolong bersabarlah. Saya sudah hidup 25 tahun dan belum pernah mendengar. Dia berbicara kepada saya dengan suara begitu lembut. Di samping itu, Tuan Lin yang biasanya penuh kasih sayang menatapku. Mendengar kata-kata ini, dia segera berkata kepada ayahku, jangan bilang begitu. Xiaobai adalah anak yang baik. Karena Wanyu tidak memahami. Jika ada masalah, dia tidak mengatakannya di dalam hati. Itulah sebabnya terlambat begitu lama. Lin Wanyu mengangkat alis dan menatapnya. Ternyata kamu tahu. Jadi, siapa lagi yang kamu perkenalkan ke Jiang Xiaobai sebagai pasangan? Memegang cangkir teh dan menggelengkan kepalanya. Tanpa sedikit pengaruh eksternal, bagaimana kamu bisa mengetahui apa yang sedang kamu pikirkan? Menatap serius dan berteriak, Bunda Wanyu. Apakah kamu benar-benar menyukai Jiang Xiaobai? Aku memberi peringatan padamu. Jangan bawa suasana ringan dan dangkal dari luar ke rumah. Xiaobai adalah pemuda yang aku pandang tumbuh dewasa. Dia biasanya stabil. Kamu tidak boleh mengecewakan dia. Dengar?
Ya, memang bisa berbohong meski matanya terbuka. Ketika kecil, aku sekaligus memecahkan 7 tempat penampung asbaknya, memusnahkan 2 jendela, menjatuhkan kembang api yang dinyalakan ke kebun sayur tetangga. Semua itu adalah beban yang ditanggung oleh Lin Wanyu atas namaku. Bunda Lin Wanyu berkata dengan tenang. Tenang saja, tunggu sampai stabil. Aku akan menikah dengan Xiao Bai. Saat muncul di depan, 4 orang langsung tersenyum bahagia. Mereka mulai membahas urusan pernikahan. Ayahku menghabiskan waktunya melambai kepadaku lalu pergi. Kalian berdua tidak perlu lagi. Bawalah Lin Wanyu kembali ke kamarmu untuk bermain. Dengan pusing, aku membawa Lin Wanyu masuk ke kamar tidurku. Aku baru menyadari setelah menutup pintu. Ini sudah selesai. Dia melengkungkan bibirnya. Jadi, apalagi yang ingin kamu lakukan? Dari awal sampai akhir, aku tidak mengucapkan satu kata pun. Lin Wanyu tersenyum dan mendekat. Dia mencium sudut bibirku. Tidak perlu kau bicara. Kamu tidak tahu bahwa ibuku ingin kamu menjadi menantunya. Berapa lama saya memikirkannya. Setelah liburan tahun baru, saya mencari pekerjaan di sini. Sudah benar-benar stabil. Namun karena saya baru masuk kerja, Lin Wanyu juga baru saja membawa proyek baru. Keduanya sangat sibuk. Sampai saya sadar, ternyata sudah sebulan setengah tidak bertemu. Besok adalah hari pertama kita berkencan secara resmi setelah mulai pacaran. Pertama kali berkencan secara resmi. Apa yang harus saya pakai? Membawanya makan apa? Bermain apa? Saya gugup bertanya kepada teman. Dia malah mengolok-olok saya tanpa rasa malu. Jiang Xiaobai, tolong, ini cuma kencan saja. Apakah kamu terlalu tegang? Buatnya seperti tur sekolah dasar. Tunggu. Bro, maaf saya salah. Dia segera memberi saran. Sudah musim semi. Pakailah kemeja yang lebih segar. Cukup rapikan saja. Mengenai kencan, kamu membawanya ke bioskop nonton film horor. Atau pergi escape room juga boleh. Bersikap lebih kuat dan lindungi dia. Restoran, kamu sudah pesan sebelumnya. Aku akan lakukan sebagaimana perintahmu. Saat sampai di tempat escape room, aku melihat NPC yang menirukan hantu dengan penampilan buruk dan makeup lucu yang sama sekali tidak menyeramkan. Lin Wanyu tetap agak gugup mendekat ke sampingku bersama Xiao Bai. Dia menekan tenggorokannya dan berkata, aku sangat takut. Aku menunduk sambil memanfaatkan cahaya redup. Melihatnya, dia langsung mengaktifkan alarm suasananya. Aku tepat saja menutup mata. Aku bersiap untuk mencium NPC di belakang, namun dengan penuh tanggung jawab mengejar datang. Berusaha terus menciptakan suasana menyeramkan. Memohon hidup. Memohon hidup. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku menempatkan Lin Wanyu di belakangku. Tiba-tiba aku berbalik dan membuat NPC mengejar sampai ke dinding. Minta hidup. Kau hantu. Aku hampir mencium. Kau tak lihat? NPC terkejut. Aku menyesal. Ingin kembali ke 3 menit yang lalu. Menunggu keluar dari ruang rahasia. Lin Wanyu pergi ke samping untuk mengembalikan deposit. Aku mengirim pesan ke temanku. Sepertinya aku membuat kesalahan. Dia mengirimkan serangkaian tanda tanya. Apa yang kau lakukan? Satu kakinya tersangkut di lift. Aku agak kecewa. Di ruang rahasia, aku di depan Lin Wanyu. Aku memarahi NPC yang berpura-pura menjadi hantu. Teman, tak ada kata. Kamu sedang kencan dengan wanita. Kamu mau lagi menampilkan tinju tai di depan Lin Wanyu? Bagaimana saya harus memperbaikinya? Beberapa kata belum sempat diketik. Ponselnya tiba-tiba diambil. Lin Wanyu menatap layar sebentar. Kamu ngobrol dengan siapa? Berbincang sepanjang jalan. Saudara saya takut dia salah paham lagi. Saya hanya bisa jujur mengakui. Saya tidak punya pengalaman kencan. Dia membuatnya gagal. Saya hanya bisa bertanya padanya. Lin Wanyu berdiri di sana. Ekspresinya tampak agak marah dan sedikit putus asa. Saya juga belum pernah kencan. Tidak perlu meminta saran orang lain seperti Xiao Bai tentang hal ini. Kita coba perlahan saja. Sudah cukup. Saya ingin mengalami bersama kamu. Hanya ingin bersamamu. Dia akan mengucapkan kata-kata romantis. Wajahku dan leherku pun memerah. Saya mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Baik. Akhirnya saya dan Lin Wanyu pergi ke sebuah klub panahan di dekat sini. Ini adalah kegiatan rekreasi favorit saya setelah bekerja. Sekumpulan perlengkapan pelindung yang bagus. Saya langsung mengangkat alis kepada Lin Wanyu. Apakah kamu percaya saya bisa menembak 3 panah sekaligus tepat di hati anak? Dia tertawa sambil menggelengkan kepala. Jadi, ayo bertaruh denganku. Jika saya bisa melakukannya, kamu harus menjawab satu pertanyaan kepada saya yang hanya boleh jujur saja. Setelah keluar dari klub panahan, kegembiraan masih belum sepenuhnya hilang. Saya langsung melihat langkah Tang Yi berhenti seketika di kejauhan. Saya menatapnya tanpa mengucapkan suara. Melalui keramaian orang yang terus mengalir, dia berdiri di sana. Dia memiliki aura yang luar biasa, penuh dengan kesan ritual dan kemandirian. Akhirnya dia melangkah lebih dulu ke arah kita. Berdiri di depan kami, dia menghela napas. Aku langsung tahu bahwa aku tidak pernah punya peluang. Saat mengatakan hal itu, ekspresinya tampak sangat lemah. Aku sangat ingin bertanya kepadanya. Karena kamu menyukai Lin Wanyu, kenapa 3 tahun lalu kalian tidak bersama? Namun bibirnya bergerak 2 kali. Sebenarnya tidak mengatakan. Hanya dengan tulus berkata bahwa kamu baik. Aku merasa kamu jauh lebih baik daripada aku. Kamu pasti akan bertemu seseorang yang saling mencintai. Dia tersenyum. Terima kasih. Jadi kekalahanku tidak adil. Jika aku adalah Lin Wanyu, aku juga akan menyukaimu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, dia tidak lagi berlarian. Pergi dengan anggun. Ekspresi Lin Wanyu tidak menunjukkan satupun getaran. Dia menggulir beberapa kali di ponselnya. Kemudian ia menoleh dan bertanya kepada saya, tidakkah kamu sebelumnya mengatakan ingin makan ayam perut babi? Saya melihat di dekat sini ada sebuah tempat bernama Wanyu yang memiliki rating baik. Apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat tadi? Tunggu di dalam toko dan duduk. Akhirnya saya berani bertanya kepadanya. Kamu menjawab bahwa orang yang kamu sukai 3 tahun lalu memang Tang Yi. Selama 3 tahun ini kita juga tidak pernah bertemu. Kapan kamu mulai menyukai saya?
Saya pikir Lin Wanyu akan menjawab pertanyaan ini dengan serius. Tak terduga dia hanya mengerutkan alisnya sambil menatap saya dan bertanya, kapan saya pernah menyukai Tangi? Saya dulu teman sekelasnya. Sekarang adalah rekan kerja. Selain itu tidak ada hubungan lain. Saya belum pernah meragukannya. Pada awalnya di KTV, bukankah kamu telah menata tempat pengakuan cinta dengan cermat? Juga membeli kue, menempelkan rangkaian bunga di dinding. Teman sekamarmu bilang kamu akan mengungkapkan perasaan kepada pria idola kamu. Ya. Aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Ayo, dia menaruh potongan ayam ke dalam mangkukku. Dengan nada lembut, namun kamu meletakkanku di atas kue. Waktu kembali ke tempat kejadian. Kemudian dia lari tanpa menoleh. Temanmu juga keluar untuk mengejarmu. Kemudian kamu bilang padaku, maaf, setelah menghasilkan uang, dia memblokirku. Dia terus menghindar dan tidak mau bertemu denganku. Aku kira kamu tidak suka padaku. Karena itu, Lin Wanyu pada awalnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada pria idola tersebut, dan aku yang membuatnya gagal, menciptakan panggung pengakuan cintanya sendiri. Seluruh tubuh saya mulai mati rasa, dari ujung jari hingga ke puncak kepala. Saya duduk di sana berjam-jam tanpa dapat berkata apa-apa. Lin Wanyu saja menepuk-nepuk bahu saya. Biarkan masa lalu berlalu saja. Jadi saya akan memblokirnya begitu saja. Kamu tetap saja menghindar. Tidakkah kamu akan sangat membenci saya? Mengapa kamu masih menyukai saya? Tangan Lin Wanyu berhenti sejenak di udara. Hatiku tidak bisa berhenti. Setelah makan selesai, saya dan Lin Wanyu berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Berjalan santai setelah makan sampai kami masuk ke sebuah toko piyama. Ini adalah merek rantai yang sangat terkenal. Di dalam toko selain pakaian pijama dan rumah biasa, ada juga beberapa model khusus. Saya berdiri di depan set pakaian ketat, tank top dan celana pendek, dan terus berusaha. Lin Wanyu menatap sebentar. Kamu suka? Jangan bertanya. Aku bertanya padamu sendiri. Apakah kau menyukainya? Aku mendekat ke telinganya dan mengatakan 2 kalimat. Lin Wanyu batuk ringan 2 kali. Telinganya mulai berwarna merah muda yang lembut. Maka beli saja. Pegawai toko dengan antusias mempersiapkan pembungkusan dan pembayaran untuk kami. Lin Wanyu secara alami mengungkapkan nomor teleponnya. Aku punya keanggotaan. Aku memiringkan kepala dan menatapnya. Membesarkan mata. Ini toko piyama pria. Siapa lagi yang pernah kamu bawa? Dia juga melakukannya? Dia tidak dapat menahan tawa dan air mata. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebelumnya, saya dan ayah saya datang ke ponselnya. Tidak ada sinyal, jadi aku menggunakan nomorku. Sebenarnya ia adalah Paman Lin, hanya khawatir berlebih. Aku membawa barang keluar rumah, namun, saat lewat pintu masuk, tiba-tiba berhenti. Pegawai toko menatapku. Perkenalan hangat. Itu adalah model tahun lalu toko kami. Sekarang akan segera dihapus dari rak. Kemudian melakukan diskon karena stok habis. Jika Anda suka, Anda bisa membawa satu. Tidak perlu. Saya menggelengkan kepala. Di rumah memang ada warna biru tua itu. Desain tepi gulung sederhana. Bukankah itu yang Lin Wanyu berikan kepadaku dulu? Dikatakan datang dari tetangga pakaian tidur. Menerima pertanyaan saya. Lin Wanyu diam sejenak. Akhirnya mengungkapkan kebenaran. Saat itu, hadiah ulang tahunmu membuatku terkejut. Hadiah ulang tahun tapi ulang tahunku di bulan September. Aku tahu dia memandang mataku di bawah lampu mobil yang redup. Selama 3 tahun sebelumnya, kamu tidak mau masuk. Tapi setiap tahunnya aku akan menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Namun hanya saja, aku menyimpannya di sini karena belum memberikannya padamu. Aku berpikir ketika suatu hari kamu tidak lagi menghindariku. Jadi aku menumpuk semua hadiah itu bersama-sama. Kirimkannya kepadamu. Aku sedang di sana. Sebuah kenangan masa lalu. Tiba-tiba melintasi waktu. Aliran panjang jatuh ke dalam pikiranku. Dari zaman taman kanak-kanak. Aku setiap kali ulang tahun akan memberitahu Lin Wanyu lebih awal. Ingat menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Hingga 1 kali di SMP. Aku menunggu dari pagi hingga sore. Tapi tidak pernah mendapatkan hadiahnya. Merasa tersinggung dan marah. Setelah jam sekolah, aku menahan Lin Wanyu di pintu ruang kelas. Lin Wanyu, hadiah ulang tahunku. Selain itu, kamu belum mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Dia menatapku di bawah sinar matahari terbenam. Kemudian dia mengambil kotak hadiah besar dari laci meja dan menyerahkannya kepadaku. Selamat ulang tahun, Jiang Xiaobai. Di dalamnya ada sepasang sepatu olahraga keren, yang merupakan model paling populer di kalangan siswa laki-laki saat itu. Sebenarnya aku juga cukup suka, tapi merasa ini merusak citra Kraibaiku. Jadi aku tidak berani meminta kepada ayahku. Aku memegang kotak itu dengan erat, mencoba menekan bibirku yang mengangkat ke atas. Aku memaklumi hadiah ini dengan ragu. Mulai sekarang setiap tahun kamu harus memberiku hadiah ulang tahun. Jika tidak, aku tidak akan lagi bersahabat denganmu. Aku kembali sadar dari ingatan dan bertemu Lin Wanyu di mana mata yang terang dan dalam hampir membuatku mabuk. Dia menepuk-nepuk lembut sudut mataku. Kamu lebih banyak menangis daripada sebelumnya. Karena itu bukan kesalahanmu. Aku menggenggam kerahnya. Mata saya memerah. Aku tidak peduli. Kamu tetap harus menyiapkan hadiah ulang tahun untukku setiap tahun. Baik, dia memujuku dengan rasa tak berdaya. Umur rata-rata sekarang hampir mencapai 80 tahun. Aku masih bisa menyiapkan lebih dari 50 hadiah lagi untukmu. Kamu tetap harus terharu lebih dari 50 kali. Aku menghirup napas. Lebih dari 50 kali tidak cukup. Kita harus bersatu selama 100 tahun. Kamu juga harus menyiapkan 100 hadiah ulang tahun lagi untukku. Seperti tak terhitung kali di masa lalu. Dia begitu tanpa ragu setuju dengan permintaan saya yang tidak masuk akal. Lin Wanyu memeluk leherku dan mencium. Dari awal hingga sekarang, dari awal sampai akhir, aku ingin orang yang akan menua bersama saya, dan hanya dia satu-satunya.